nemu berita ini di Lambe Turah, dan kalau memang benar ini bukti sumbangannya, udah pasti ini bodong. Kenapa? Buat teman-teman yang belum familiar, ini namanya biliet giro. Aturannya kaku dan mengikat. Ada 2 kesalahan fatal yang bikin biliet giro ini nggak sah dan nggak bisa ditransaksikan. Yang pertama, terbilangnya salah, harusnya 2 triliun, ini cuma 2 triliun. Seharusnya ada pembetulan dan ada tanda tangan koreksi dari pemilik rekening. Kesalahan yang kedua adalah jumlah nominal yang terlalu besar tidak diizinkan di dalam biliet giro. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 18/41 PBI 2016, nominal maksimal yang tertulis di biliet giro maksimal adalah 500 juta rupiah. Jadi kalau ada nominal di atas 500 juta rupiah, ini dipastikan tidak dapat ditransaksikan. Yang paling sangat disayangkan adalah, punten nih bapak-bapak, sebelum konten dan seremonial seperti ini, apa tidak menggandeng pihak bank untuk verifikasi awal? Kan malunya satu negara, Pak. Ya Allah. Pak Ade Armando yang saya hormati, kelihatannya Bapak belain orang Tionghoa, belain orang non-muslim. Tapi kita lihatnya itu ngilu, Pak. Kayaknya nggak enak. Bapak ini kan dosen di UI, orang-orang terdidik, orang pinter. Kita ini nggak ada lagi perbedaan-perbedaan. Kita orang-orang Tionghoa, orang-orang non-muslim. Tapi janganlah mendiskreditkan agama lain. Kayak yang menang itu ya, yang menang Olimpiade, Bapak bilang agamanya Kristen. Itu nggak enak, Pak. Kita melihat itu, dia adalah putra putri bangsa tanpa lagi latar belakang kesukuan, latar belakang agama. Kita semua happy, kita bergembira. Jangan Bapak sekat-sekat begitu. Jangan, Pak, sumbangan-sumbangan itu bawa etnis. Akhirnya kan jadi nggak enak. Jagalah, Pak, kerukunan. Bapak pasti ngerti maksud yang saya ngomong ini. Kita ini udah merasa satu bangsa, satu negeri. Kalau ada perbedaan pandangan politik itu biasa. Jangan dibawa agamanya dan sukunya. Saya sih kritik Bapak juga. Tadinya kita udah rukun, udah bagus. Jadi ada sekatnya lagi. Sekat agama, sekat suku. Jangan, Pak, ya. Terima kasih, saya Liu Sungkarisma. Salam Merah Putih. Jadi kita terus bergerak, berjuang buat kejayaan Indonesia. Terima kasih. Menampar orang-orang rasis yang berdonasi, tapi masih melihat siapa yang harus dibantu dan agamanya apa. Termasuk beliau menampar saya juga dan kita semua supaya terus berusaha berbuat baik tanpa banyak bertanya dan tidak perlu terlihat di permukaan. Terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Akiditio atas sumbangan 2 triliun rupiahnya. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua, nggak pakai pasir. Pak Akiditio sendiri sudah meninggal pada 2009. Dia dan keluarganya sangat low profile. Dia menyerahkannya tidak dengan gembar-gembor. Seorang dermawan dari keluarga Akiditio. Keluarga Akiditio ini adalah keluarga pengusaha kelahiran Langsa, Aceh Timur. Tapi lama bermukim di Sumatera Selatan dan menyumbang melalui Kapolda Sumatera Selatan, angkanya fantastis, 2 triliun rupiah. Heboh sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga almarhum Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan akhirnya anti klimaks. Uang sumbangan bernilai fantastis tersebut rupanya bohong belaka. Polisi pun menetapkan anak bungsu Akiditio, Herianti, sebagai tersangka. Setelah masyarakat dibuat heboh dengan bantuan bernilai fantastis dari keluarga Akiditio yang diserahkan secara simbolis melalui Kapolda Sumatera Selatan oleh perwakilan keluarga, masyarakat kembali dibuat terkejut dengan kenyataan bahwa uang tersebut tidak ada atau hanya bohong belaka. Kenapa? Di sini, Cek.
Banteng nih bos, senggol dong. Anda mungkin sudah dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga pengusaha Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua, nggak pakai pasir. Karena itulah saya senang dengan teladan keluarga Akiditio. Ini jadi satu lagi tambahan contoh yang bisa saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok muslim pribumi yang suka sekali menjelekkan Tionghoa. Saya akan bilang, ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbanganmu? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Menertawakan keadaan, termasuk presiden dan pemerintahan, adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh rakyat. Dari dulu gue gak kenapa-napa ketika ngetawain presiden. Kenapa sekarang lu tersinggung? Karena presiden yang sekarang lu dukung. Karena lu suka sama presiden yang sekarang. Jadi presiden yang sebelumnya boleh diketawain sama gue, tapi sekarang presiden yang lu suka, gue gak boleh ketawain. Oh, itu mah bukan tersinggung. Itu arogan. Gua kangen zamannya SBY. Si anaknya Tio namanya siapa hari ini atau siapa tuh? Anaknya namanya Haryanti. Hah? Nah itulah namanya lah musuh kita. Itu dipanggil polisi. Orang melihat ditangkap, tapi polisi bantah tidak ditangkap, diundang. Oke lah diundang, kita hormati pihak kepolisian yang kita banggakan juga. Nah kenapa Jokowi nggak diundang? Ya, DPR nggak ngundang Jokowi juga. Dia bilang apa dulu? 11 triliun, 11.000 di kantongku. Kata Presiden Jokowi waktu itu. Lupa nggak? Kok nggak diapa-apain tuh Jokowi? Enak-enak aja. Ya, ngomong mobil SMK, udah ada 6.000. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ngomong mencela-menceli saenake udeli dhewe. Katanya minggu, katanya sekarang. Orang ngomong sendiri kok. Ngawur, tuwekan.